wabarakatuh. Selamat malam lur, jumpa lagi dalam kisah kita perjuangan rakyat Tumapel. Pada kisah yang lalu kita sudah sampai pada pertempuran kecil antara pasukan Jalayuda dari Kediri bertemu dengan pasukan patroli Tumapel lur. Jadi pertempuran ini silih berganti menang dan kalah gitu ya. Ada kalanya kelompok pasukan Jalayuda Kediri ini menang, ada kalanya juga kalah gitu ya. Akan tetapi secara umum pasukan Tumapel lebih unggul. Nah, hal ini dikarenakan pada persenjataan loh. Jadi persenjataan pasukan Tumapel ini jauh lebih kuat gitu ya. Jadi pada saat benturan senjata itu rata-rata senjata dari pasukan Kediri ini patah atau banyak kelemahan senjata dari pasukan Kediri ini. Mungkin sebagian adalah gumpal atau mungkin terpotong bahkan gitu ya, yang menyebabkan posisi yang sebenarnya sudah bagus tadi menjadi terbalik. Teman-teman semua, kondisi yang seperti ini didengar oleh Raja Kertajaya di Kediri ya. Kemudian karena menurut pertimbangannya hal ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka segera saja disiapkannya sejumlah besar pasukan untuk menuju ke Tumapel. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin mengisahkan pertemuan pertama pasukan Kediri yang dipimpin oleh Maisa Wulungan. Seperti saya kisahkan kemarin, Maisa Wulungan adalah saudara dari Raja Kertajaya. Sedangkan pasukan yang dibawanya ini sebenarnya sudah pasukan yang terbaik ya, maksudnya pasukan yang sangat baik itu di antara pasukan Kediri, karena menurut informasi Telik Sandi yang akan dihadapi adalah pasukan yang juga pilih tanding gitu ya, pasukan pilih tanding, karena diketahui bahwa sebagian pasukan dari Tumapel ini dulunya adalah para rampok, para begal gitu ya, yang terutama di sini adalah keberaniannya sudah tidak diragukan lagi gitu loh. Sehingga pasukan dari Kediri ini juga tidak mau menganggap enteng hal ini. Teman-teman semua, pasukan Kediri mulai berangkat ya pagi hari. Kemudian dalam perjalanannya sebenarnya cukup banyak hal yang menjadi kendala. Beberapa hal itu adalah beberapa kereta yang mogok ya, karena cukup lama tidak terpakai gitu. Kemudian beberapa kondisi kuda penarik maupun kuda penarik kereta maupun sebagian sapi yang menarik gerobak ini juga tidak dalam kondisi fit, karena memang cukup lama tidak ada pergolakan ya, cukup lama tidak ada pergolakan sehingga tidak pernah disiapkan gitu. Nah, tiba-tiba ini dalam waktu yang cukup singkat ini semua daya upaya, semua sumber daya ini harus dikerahkan untuk memerangi Tumapel ya. Tumapel itu awalnya hanya setingkat daerah kecamatan, tetapi dalam beberapa waktu berkembang menjadi sangat luas, sehingga wilayah-wilayah di sekitarnya ini bergabung ya, terutama adalah atas anjuran atau bujukan para Brahmana supaya para penguasa di wilayah Tumapel dan sekitarnya ini bersatu untuk menghadapi Kediri. Nah, peran para Brahmana itu di sini loh. Jadi mereka yang gampangnya menjadi juru kampanye untuk Kenangro ini loh.
mandi itu apa ya, manjur mujaram gitu ya, namanya Brahmana, ngomong sekali dua kali orang sudah pasti ikut gitu loh, pasti didengar oleh rakyat juga gitu loh. Apalagi ditambah dengan doa-doa dari mereka serta nubuat-nubuat atau ramalan yang mereka dengar bahwa akan segera berdiri kerajaan baru ya. Ini menarik untuk orang-orang Tumapel dan sekitarnya ini ya Lur ya. Nah, dalam persiapan ini pasukan Tumapel memang sudah cukup kuat ya, dalam arti cukup kuat itu selain persenjataan seperti yang kita kisahkan tadi, pasukan Tumapel ini juga dilatih secara khusus oleh Ken Angrok dan oleh para senior-senior termasuk Bango Samparan. Kemudian para Brahmana itu juga menurunkan mantra-mantra, doa-doa gitu ya. Kemudian sebagian yang menguasai ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di medan perang juga diturunkan kepada senopati-senopati maupun prajurit-prajurit dari Tumapel ini. Nah, hal ini yang menjadi pertimbangan Raja Kediri loh. Raja Kediri itu, Raja Kertanegara itu memang tidak gegabah dalam hal ini. Tidak gegabah itu dalam arti dia mengirimkan pasukan pertama ini untuk menjajaki ya, untuk menjajaki kemampuan pasukan Tumapel. Nah, dalam satu pasukan besar itu ya Lur ya, dalam satu pasukan besar itu biasanya dibagi lagi menjadi beberapa pasukan. Yang pertama adalah pasukan pembuka Lur. Dalam gebrakan pasukan pembuka ini, Ken Angrok dan kawan-kawan atau pasukan dari Tumapel ini sudah menyiapkan satu benteng pertahanan ya Lur ya, benteng pertahanan di Pujon, yaitu di bawah kaki Gunung Dwarawati. Karena hampir bisa dipastikan bahwa pasukan Kediri nanti akan melewati daerah itu loh, karena daerah yang termudah tapi tidak cukup terbuka ya, maksudnya ya namanya di gunung itu memang ada jalur tapi tidak terbuka, sehingga hanya ada beberapa alternatif gitu loh, dan alternatif jalan itu sudah diperkirakan oleh pasukan Tumapel. Maka segera saja mereka memblokir jalur-jalur yang tidak dilewati oleh atau bisa dilewati oleh pasukan Kediri. Ya Lur ya, jadi gitu. Jadi memang tidak mungkin satu pasukan itu memutar dari belakang, itu nggak mungkin. Maka otomatis seandainya kita membuat satu pertahanan yang cukup setengah lingkaran atau mungkin sepertiga lingkaran, itu aja sudah cukup untuk membentengi karena hanya ada beberapa jalan ya istilahnya yang bisa ditempuh itu, dan di situ itu diblokir. Ya, dengan sendirinya akhirnya diketahui bahwa satu-satunya jalur yang bisa dilewati itu adalah kaki Gunung Dwarawati tadi loh. Gitu ya. Pemblokiran jalan-jalan ini, pemblokiran jalur-jalur yang akan dilewati atau kemungkinan besar dilewati oleh pasukan Kediri ini melibatkan beberapa kesatuan penembak jitu loh. Penembak jitu saat itu terutama adalah menggunakan anak panah ya, karena saat itu dipastikan belum ada senjata api yang masuk gitu. Nah, di sini nih benteng yang didirikan oleh pasukan Tumapel ini sangat vital ya, fungsinya sangat penting gitu, hingga dia bisa melakukan tembakan-tembakan atau panah-panah, terutama adalah panah api, menuju ke pasukan pembuka dari pasukan Kediri ini loh gitu. Nah, dalam bentrokan pertama pasukan dari Kediri ini memang bisa dipukul mundur ya lho ya, bisa dipukul mundur karena tidak menduga bahwa di depan mereka sudah disiapkan satu perbentengan dan sepasukan pemanah dari tempat yang lebih tinggi lho gitu ya. Terutama pasukan panah ini sangat berbahaya karena kuda itu biasanya takut dengan api ya lho ya, apalagi saat itu adalah musim kemarau, musim yang cukup panas, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang di sekitarnya itu sangat mudah terbakar, sehingga kuda ini
sangat sulit dikendalikan jika melihat api yang cukup besar gitu ya Lur. Nah karena itulah kemudian pasukan dari Kediri ini setelah cukup banyak jatuh korban ya tidak mungkin mendekati benteng yang didirikan oleh pasukan Tumapel ini, maka mereka mundur bergabung kembali dengan pasukan induk gitu ya Lur. Nah benteng ini di mana Kujan itu Lur, itu terbuat dari batu ya, tingginya 4 meteran dan lebarnya lebih dari 25 meter lebarnya, panjangnya gitu ya, dan bisa dilihat sampai sekarang. Dan di sekitarnya juga cukup banyak makam-makam yang dimungkinkan adalah makam-makam dari pasukan Kediri itu Lur. Nah dengan bergabungnya pasukan pembuka ini kembali ke pasukan induk ya Lur ya, maka pasukan Tumapel ini juga segera memperbarui pasukan, dalam arti yang terluka ditarik atau diobati kemudian diganti dengan pasukan-pasukan baru. Dan Bangsa Samparan untuk tahap ini sudah menyiapkan pasukan pengejar ya Lur ya. Pasukan pengejar, pasukan pemburu itu adalah pasukan bergerak cepat yang didukung dengan kendaraan kuda, karena kuda saat itu memang menjadi satu-satunya kendaraan prajurit yang bisa diandalkan Lur, dalam medan yang berwujud alam liar gitu ya. Nah di sini ini pasukan dari Kediri akhirnya menyadari bahwa mereka memang tidak berhadapan dengan pasukan abal-abal gitu ya. Jadi kemudian akhirnya mereka tidak tanggung-tanggung lagi, mereka tidak memecah pasukannya, tetapi menggempur dengan kekuatan penuh gitu ya. Kemudian pasukan ini dengan gelar yang cukup besar, mungkin seperti digambarkan, jika pasukan itu sangat besar mereka akan menggunakan pasukan, istilahnya gelar pasukan Dirodometo. Dirodometo itu adalah gajah yang mengamuk gitu loh. Nah karena itu sangat efektif untuk pasukan yang sangat besar gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pasukan dari Tumapel ini akhirnya terdesak dan meninggalkan benteng gitu ya Lur ya. Jadi pasukan yang demikian besar ini tidak bisa diatasi oleh pasukan-pasukan pemanah ya, karena mereka juga punya pasukan mengcounter dari pasukan panah itu gitu loh. Mereka juga punya penembak-penembak jitu, penembak-penembak yang membalas pasukan pemanah ini. Akhirnya kelompok pasukan pemanah dari Tumapel itu dihujani juga Lur dengan anak panah dari pasukan Kediri gitu ya. Kemudian setelah pasukan dari Tumapel itu mundur, maka untuk sementara pasukan Kediri ini menduduki benteng di Kujon ini. Mereka berkemah di situ untuk menyiapkan serangan ke kota Raja Tumapel sebagai serangan terakhir. Kita lanjutkan Lur. Pasukan dari Tumapel ini akhirnya mengundurkan diri untuk menyusun strategi baru, karena yang namanya pertempuran itu memang selalu tidak pernah mudah ya, tidak ada pertempuran itu mudah, itu nggak ada. Kenapa? Karena masing-masing pihak juga mengadu kecerdikan, keterampilan dan strategi ya Lur ya. Ini terutama adalah penguasaan medan. Dan sebenarnya dari sisi penguasaan medan, orang-orang Tumapel ini sangat diuntungkan karena mereka begitu memahami medan di mana mereka bertarung gitu. Nah ini akhirnya dimanfaatkan betul oleh Kenangrok. Dia mengatur strategi khusus, pencegatan khusus. Setengahnya adalah strategi perang gerilya Lur. Strategi perang gerilya ya istilahnya, untuk mengurangi atau memperkecil jumlah pasukan dari Kediri. Dulur-dulur kabeh, bahwa di sini kecerdikan Kenangrok
atau orang-orang di belakangnya juga sangat berpengaruh. Jadi mereka menyiapkan strategi jebakan-jebakan gitu ya. Maksudnya jebakan itu mungkin namanya alas ya. Di Ganter itu dulunya adalah sebuah alas besar, dan di sekitar Gunung Dwarawati ini juga sebuah alas yang cukup besar gitu. Pada musim-musim kemarau itu cukup banyak ditemukan tumbuhan yang mudah terbakar karena sudah setengah kering ya lur ya. Maka hal itulah yang akan dimanfaatkan oleh pasukan Tumapel. Mereka membuat satu lubang-lubang besar, parit-parit besar yang ditutupi dengan daun-daunan, terutama adalah ilalang-ilalang yang dirobohkan gitu ya lur ya. Dan itu nanti akan dimanfaatkan, dan mereka membuat tidak hanya satu jebakan seperti ini, tidak hanya satu ya lur ya. Kemudian selain jebakan lubang, mereka juga menggunakan jebakan api yang nanti akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keuntungan mereka. Nah, satu hal lagi yang membuat mereka diuntungkan adalah arah angin. Arah angin lur. Ini yang nanti dalam pertemuan ini dibahas oleh tokoh-tokoh dari Tumapel. Jadi mereka akan menggunakan beberapa hal ya lur ya. Selain bola-bola api dari atas bukit, nanti mereka akan menggunakan jebakan angin ini ya. Mereka akan menggunakan asap supaya tidak terlihat gitu. Nah, ini nanti yang akan dimainkan oleh orang-orang Singasari atau Tumapel ini. Teman-teman semua, pasukan Kediri yang tidak pernah menduga bahwa pasukan Tumapel ini akan memanfaatkan alam, maka mereka tidak menyiapkan satu hal khusus. Maksudnya tidak menyiapkan cara-cara untuk menangkal hal-hal itu, karena memang tidak pernah terfikirkan ya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka beristirahat dengan cukup, makan dengan cukup, kemudian supaya cukup tenaga ya, cukup tenaga untuk berperang. Ini mereka sudah merasa itu adalah persiapan yang paling baik gitu. Sedangkan di Tumapel mulai saat ini mereka mulai dengan perbaikan senjata. Perbaikan senjata itu istilahnya pedang-pedang yang gumpal atau ini mereka asah kembali. Kemudian keris-keris yang karatan mereka kasih warangan kembali. Kemudian tombak-tombak yang patah mereka beri landian lagi. Kemudian anak-anak panah ini ya yang mulai menyusut, mereka lipat gandakan lagi, karena ini nanti akan sangat berpengaruh ya lur ya. Jumlah peluru ini ya, jumlah peluru panah ini, anak panah ini nanti akan sangat berpengaruh. Kemudian juga mereka menggunakan pelontar-pelontar api. Bagaimana mereka memanfaatkan alam ini benar-benar maksimal gitu. Dan ini sudah terfikirkan oleh tokoh-tokoh Kediri ya lur ya. Terutama adalah tokoh-tokoh Tumapel ya. Terutama adalah pengalaman dari Brahmana dari India. Karena di India peperangan sudah cukup maju lur. Mereka menggunakan pelontar-pelontar, menggunakan kereta perang dan lain sebagainya. Itu mereka sudah punya pengalaman yang sangat bagus gitu. Dan itu nanti akan dimanfaatkan di sini lur. Akan dimanfaatkan dalam peperangan habis-habisan ini gitu. Nah, teman-teman semua, saya akan membatasi pembahasan kali ini pada peperangan di Kujan ini lur. Dan nanti akan ada peperangan berikutnya yang dipimpin langsung oleh Kenangrok. Tetapi pada pertempuran kali ini saja sudah luar biasa lur. Luar biasa dalam arti mereka berkecamuk ya. Mereka menghadapi berkecamuknya perang yang besar ini tidak sepele lur. Tidak sepele dalam arti apa ya, kalau orang dulu itu mengerahkan segala macam daya upaya, Jaya Kawijayan dan lain sebagainya, maka
di sini orang-orang Kediri itu memperlihatkan bagaimana kematangan mereka dalam mempelajari Jaya Kawijayan. Itu ya Lur ya. Jadi ilmu-ilmu kesaktian itu mulai dikeluarkan oleh orang-orang Kediri nanti. Tetapi orang-orang Tumapel juga tidak kalah siap dengan itu semua. Kita lanjutkan lagi Lur, bahwa pasukan Kediri sebenarnya sudah tidak sabar yang ingin menaklukkan Tumapel ini, sebuah pakuwon atau sebuah wilayah kecil yang menurut mereka, dan mereka mengharapkan mereka akan mendapat pujian dari Raja Kediri. Mereka juga berharap akan mendapatkan rampasan perang yang besar karena daerah ini memang cukup makmur pada awalnya ya, dan diperkirakan memang orang-orang Tumapel sudah mengumpulkan harta bendanya untuk perang ini, sehingga mereka sangat mudah seandainya dikalahkan itu mereka untuk mendapatkan rampasan perang ini. Teman-teman semua, tapi tak diduga oleh mereka pasukan Tumapel ini pada malam hari itu juga ya. Jadi ketika perang itu berkecamuk, kemudian mereka mundur, kemudian orang-orang ini membuat kemah, orang-orang Kediri membuat kemah di Kujon ini, berharap mereka akan bermalam dengan tenang gitu ya, makan-makan, minum, istirahat dengan baik itu. Tapi mereka tidak menduga bahwa pada dini hari mereka mendapat serangan dengan pelontar api dan panah-panah api gitu loh. Mereka tidak pernah menduga itu. Kenapa? Ya karena kegelapan ini tidak bisa ditembus. Namanya juga sekitarnya itu masih hutan yang cukup gelap ya, hutan rimba gitu, yang masih istilahnya bukan tempat terbuka yang benar-benar terbuka, sehingga pandangan mereka pun cukup jauh gitu loh. Awalnya yang mereka duga itu adalah kabut ya, ternyata itu adalah asap loh. Ternyata adalah asap, seperti yang saya perkirakan tadi, bahwa mereka diuntungkan dengan arah angin gitu loh. Ternyata adalah asap. Mereka menduga awalnya adalah kabut, dan setelah mereka mengetahui itu adalah asap, mereka segera memberitahu pimpinan. Tapi belum selesai pimpinan itu membuat satu perintah untuk bersiaga ya, mereka sudah mendapatkan serangan dengan pelontar bola api ke perkemahan mereka gitu ya, disertai dengan panah-panah api yang juga menghujani perkemahan mereka loh. Nah, otomatis di sini mereka menjadi panik, apalagi dalam kondisi yang cukup mereka belum cukup siap, karena dini hari itu orang-orang masih berharap bisa tidur sebentar lagi gitu ya, sampai mungkin fajar menyingsing gitu. Nah, dalam situasi yang seperti ini orang-orang Tumapel segera menyerbu perkemahan ini setelah mereka cukup lama melakukan peperangan ini, karena memang kalah jumlah ya Lur ya. Kalah jumlah, mereka cukup banyak yang gugur dan sisanya mundur lagi. Nah, pasukan Kediri ini nggak menyia-nyiakan ya Lur ya, nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka terus mengejar dengan kekuatan penuh Lur. Ketika mereka sudah hampir cukup jauh mengejar, dan mereka bertemu lagi dengan pasukan yang mereka kejar, maka terjadi berkecamuklah perang-perang yang cukup dahsyat gitu ya. Jadi pasukan yang besar ini bertemu dengan pasukan yang lebih kecil, otomatis terasa seperti sebuah pembantaian ya Lur ya, seperti sebuah pembantaian. Kemudian mereka terus mendesak mundur pasukan Tumapel ini. Nah, anehnya Lur, pada saat ini tuh pasukan Tumapel segera menghilang gitu ya Lur ya. Artinya mundur ke sela-sela pohon, ke persembunyian itu mereka menyelinap dan seperti hilang gitu di situ. Nah, tak diduga Lur, tanpa diduga lagi oleh mereka, pertempuran di Padang Ilalang ini menjadi bencana bagi pasukan Kediri ini. Nah, segera saja mereka masuk jebakan. Ternyata di luar jebakan yang disiapkan dengan Ilalang tadi, ternyata di situ ketika mereka berusaha maju lagi, maka
banyak kuda-kuda yang terperosok ke dalam parit yang di dalamnya itu sudah ditancapkan bambu-bambu runcing sebagai jebakan yang mematikan gitu loh untuk kuda-kuda. Mungkin orangnya masih bisa melompat sebagian, tetapi kuda-kudanya ini terperosok dan mati di situ. Gitu ya lur ya. Kemudian setelah mereka bisa melewati jebakan parit itu, maka mereka sampai di tengah padang ilalang yang cukup luas dan tebal, sehingga tidak begitu mudah ya melihat pasukan musuh gitu loh. Dan mereka memang sangat bersiaga, mereka sangat pelan-pelan maju merunduk gitu ya, istilahnya takut kalau di depannya adalah jebakan lagi atau di depannya adalah musuh gitu loh. Jadi mereka tidak cepat melintas gitu enggak loh. Jadi mereka pelan-pelan gitu ya maju. Nah, di situ itu dipergunakan oleh pasukan Tumapel ketika hampir sebagian besar pasukan Kediri ini sudah memasuki lapangan padang ilalang tadi, maka segera pasukan pemanah api dari Tumapel ini memanah melewati pasukan Kediri yang menyeberang tadi, sehingga mereka tidak punya tidak punya peluang mundur lagi karena di bagian belakang mereka sana itu sudah terbakar dan pasukan otomatis terbagi dua ya, yang ada di depan api dan ada di belakang api gitu loh. Yang ada di depan api ini segera saja dihujani juga oleh panah-panah api dari pasukan Tumapel, sehingga padang ilalang itu terbakar hebat. Sebagian dari pasukan Kediri ini mati oleh api, sebagian lagi terkena panah gitu ya. Maka di situ terjadi pembantaian besar-besaran ya, ketika api itu sudah mulai surut. Orang-orang Kediri yang kesakitan karena pakaiannya terbakar dan lain sebagainya ini dengan mudah dibantai oleh pasukan Tumapel. Kemudian sisa pasukan yang di belakang api, di belakang tembakan anak panah api tadi itu loh, itu akhirnya juga bisa menjangkau pasukan di padang ilalang itu setelah api itu mulai surut ya, mengecil ya. Tapi alangkah terkejutnya mereka karena pasukan terbesar yang ada di depan ini sudah hampir tumpas oleh pasukan Kediri. Maka pasukan yang tinggal kecil ini mereka melarikan diri kembali ke Kediri untuk melaporkan keadaan ini. Gitu dulu ya teman-teman, karena pasukan ini sudah mundur. Kemudian pasukan Tumapel ini juga melakukan pembersihan ya. Siapa tahu mungkin itu adalah jebakan dan lain sebagainya. Mereka kemudian membuat patroli-patroli pembersihan. Sisa-sisa perbekalan yang tertinggal itu juga dirampas. Kemudian senjata-senjata yang tertinggal juga dirampas. Maka semakin kuatlah pasukan Tumapel ini dengan persenjataan. Demikian teman-teman, akan kita lanjutkan besok. Bagaimana pertempuran berikutnya, bagaimana serunya pertempuran berikutnya akan kita lanjutkan untuk video berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.